Terus masalah ebek juga gitu, maksud saya untuk kasnya ke RW. Dan sebenarnya tidak spesifik ebek nih, itu sebenarnya Nah, itu sepertinya yang menghasilkan Pak lah. Pri itu mencontohkan. Contoh Cuman aja. dilalah contohnya ebek. Terus yang bikin kaget bendina. Maksudnya bedina gini Pak. Lebih ke mungkin sering lah ya. Maksudnya bedina gini Pak. Ebek itu bukan dikomersilkan, dalam arti bukan manggil ebek disuruh main di situ cuman sehari atau tiap hari, enggak. Kita mengadakan lomba di situ. Ya, jadi misalnya 4 kabupaten kita 10 4 kabupaten Festival ya. Festival udah 40 difestivalkan. Nah, otomatis tiap hari Kita kan ada ebek gitu loh maksudnya. lebih ke IO. Terus masuknya kalau itu tak pager muter, Iya. ya otomatis kan pager itu kan dia pakai duit. Ya itu nantinya kan hasilnya itu buat bayar duit itu dulu. Maksudnya buat mager yang kerja otomatis kita masuknya itu kita komersilkan, tidak usah banyak-banyak, 1.000 perak setiap uang, tiap kepala 1.000 perak. Katakan ada orang 500 yang masuk penontonnya, berarti kan 500 sehari. Belum parkirannya, belum dari orang-orang yang jualan, itu semuanya masuk ke RW, itu maksud saya. Yang kerja ya orang-orang RW, di situ kita posi orang-orang yang kerja. Kalau yang sekedar membantu ya enggak, istilahnya ya adalah orang yang kerja. Tahu 5 atau itu kita posi, kita ambilkan dari itu, sisanya masuk RW semua. Jadi lebih ke ekonomi kreatif, seni budaya, dan dalam konteks ini mungkin kalau saya boleh bisa menambahkan, poli, bisa saja yang lain ya. gitu ya. Cuma waktu itu dilalah yang dijadi contoh adalah ebek. Karena ebek sudah mendarah daging di orang sini, jadi mudah diterima gitu loh maksud saya. Contoh, gitu, begitu Pak Gati. Nah nanti bisa diganti. Bisa diganti. Itu bisa alasan. Dengan tempatnya saya itu kan cuma satu orang tuh Pak. Ya maksudnya ya tidak harus karena saya ngomong terus jadi diganti ya enggak. Saya bilang tadi prinsipnya bukan kepada ebeknya, tapi kepada prinsipnya dalam artian Bapak punya kebijakan kok tidak support dari bawah, itu yang mungkin akan menjadi sesuatu yang ganjil Pak. Betul. Nah, mendingan gak usah pilih saya itu. Pasti ngono. Dalam hal ini gitu loh. Terus masalah itu Pak, masalah UMKM itu seharusnya saya itu memang punya, ya katakan punya planning, dan ya itu tadi akhirnya ya kita memajukan UMKM-nya Ibu. Memang saya berencana apa yang bisa dia beli, bikinlah. Saya memang tanggung jawab menjualkan, tapi dengan syarat. Tak kira loh Pak ya, BPD itu kan nganggur, gedung BPD. Apa sih Pak? Balai Desa Lama. Balai Desa Lama itu BPD. Udah mau dibangun Pak? Ya, enggak tak kira waktu itu, sekarang tahu apa dibangun. Lah kalau dibangun ya bisa juga yang di selatan jalan diputari bisa digunakan. Nah itu tak kira Pak, di desa itu punya anggaran untuk UMKM, maksudnya anggaran itu tak ambil tak untuk memajukan UMKM dengan dasar apa Pak? BPD itu tak bangun di depan. Kalau BPD menggunakan masih mau menggunakan gedung itu, yang belakang aja dijebol sengetan gue Pak, sengetan yang belakang BPD, yang depan untuk penjualan, stand penjualan loh Pak maksudnya. Jadi semuanya itu tak habisin nyampe jalan, dibuat stand gitu loh. Terus saya kerjasama sama Dishub atau kita bikin plang di alun-alun, dikasih jalan ke sini, ditunggu Pabuaran di jalan ke sini, akhirnya orang dari Baturaden dan mau ke Baturaden, oh ini tempat oleh-oleh kan gitu ya Pak. Akhirnya kan lewat sini semua, maksudku kayak begitu Pak. Jadi karyanya ibu-ibu di RW 3 khususnya di Kutosari pada umumnya kita yang jualin, plastiknya kita yang beli, standarnya kayak begini, dapurnya harus bersih sesuai dengan standar, harus standar dari penjual, misalnya dari saya. Itu Shopee Pak. Dan tak online kan juga maksudku. Nah itu nanti karena itu modal gede, maksud saya dalam 1 tahun dikalkulasi hasilnya berapa, pengeluaran karyawan berapa, ya kan, dan pengeluaran untuk membayar orang yang membawa barang itu berapa, kan sisa 5%-nya masuk RW, gitu loh Pak. Yang selebihnya ya orang-orang yang kerja di situ kayak Pak Lurah, Pak Kadus, Pak Anu. Berapa persen gitu maksud saya gitu. Tapi kayaknya aku kedua itu kan kalau panjenengan ini yang ini panjenengan ini Kalau
saya kan praktisi Pak, bukan bisnismen. Kalau Bapak itu kan bisnismen. Pikirannya tuh bukan ke arah situ. Kalau saya itu praktisi, kalau misalkan kalau di lebu berarti pengolahannya beriwe, seperti itu. Pencatatannya mungkin saya ada ilmu nyatatnya Pak. Tapi kalau sampai dengan bisnis itu lain, wawasannya lebih jauh, nyari konsumen, nyari apa kan seperti itu. Kalau saya tuh enggak, saya tuh kepada pembukuan. Tapi ya support memang Pak, dengan ide-ide yang bagus, pemasaran tanpa pembukuan yang tertib ya bisa jadi kacau. Tadi yang sudah diprogramkan gue iki sebelumnya bisa bisa habis operasional, overlap lah katakanlah gitu. Harusnya. Jadi kita mencari orang yang satu untuk komputer jual beli barang, nyari orang satu untuk online memasarkan, nyari orang satu untuk manajemen keuangan, apa itu namanya, administrasinya, itu harus kita punya. Jadi satu kamar kosong untuk dia untuk kerja. Nah, saya sebagai cuma pengawas dan saya kira ini harus begini, kamu harus ke sana, mengarahkan toh. Nah itu orang-orang bisa diambil sebetulnya. Tapi saya juga belum ngomong sama Pak Lurah. Barangkali ya doanya aja. Kalau toh ada kesempatan itu, insya Allah Pak, masyarakat kita akan naik ekonominya karena dari UMKM itu. Isi kalau dari awal, kalau yang tadi kami saya juga support Pak. Ya menurut saya termasuk yang tertarik loh. Oh ini bagus sih programnya gitu kan. Dari saya yang pertama mendengar pun sudah cocok, sudah senang pribadi saya. Iya. Nah itu sih, ngaten Pak, kalau tadi cuma sekedar untuk buka Pak, istilah menyampaikan saya pribadi apa yang